berkuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik keteng kekuasaan. Jangan dibayangkan orang-orang pengejut itu tetap gagah. Saya kira tidak, mereka gagal untuk gagah, mereka hanya ada di baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai di manapun. Tim pencari fakta atas kasus kematian Munir sebenarnya sudah menyerahkan berkas hasil investigasi kepada Presiden SBY dan disimpan di istana. Namun sampai SBY lengser berkas itu tidak pernah diungkap di ruang publik. Setelah masuk era kepemerintahan Presiden Jokowi, Jokowi berjanji akan membuka berkas hasil investigasi kasus Munir tersebut ke publik. Namun tak lama dari itu, Jokowi mengabarkan kalau berkas tersebut sudah hilang. Pada tanggal 4 September tahun 2004, seorang pilot senior dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia bernama Polikarpus Budihari Priyanto menelepon Munir. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah istri Munir, yakni Suciwati. Polikarpus saat itu menanyakan jadwal keberangkatan Munir ke Belanda sekaligus mengatakan bahwa Polikarpus akan ikut berangkat bersama Munir. Dan tanpa ada rasa curiga, Suciwati pun memberitahu jadwal keberangkatan suaminya tersebut. Setelah percakapan dengan Polikarpus selesai, Suciwati pun mulai merasa cemas sekaligus merasa ada yang janggal. Dia pun memberitahu Munir bahwa Polikarpus menelepon dan akan ikut berangkat bersama. Munir menjawab bahwa Polikarpus itu aneh dan sok akrab. Namun siapa sangka ternyata Polikarpus secara diam-diam sudah menyusun siasat buruk untuk membunuh Munir. Sebenarnya pada hari itu yakni 2 September tahun 2004, Munir sedang di kantor Kontras menghadiri acara perpisahan dengan para korban dan para keluarga korban pelanggaran HAM, serta para korban tindak kekerasan yang ada di Jakarta. Munir akan berangkat ke Belanda pada tanggal 7 September tahun 2004 untuk melanjutkan kuliah pasca sarjananya di Universitas Utrecht. Namun sayangnya, ia sampai di Belanda tidak dalam kondisi baik-baik saja. Munir meninggal di atas ketinggian 35.000 kaki dalam pesawat Garuda yang ditumpanginya ke Amsterdam. Sebelum berangkat, Polikarpus memalsukan surat penugasan dari atasannya. Seharusnya Polikarpus menjadi pilot utama di pesawat Garuda bernomor G330, namun ia ganti menjadi surat tugas menjadi petugas keamanan untuk penerbangan Jakarta ke Singapura dengan pesawat yang sama dengan Munir. Rencananya Munir akan berangkat ke Belanda pada pukul 22.02 WIB atau sekitar pukul 15.02 GMT. Lalu transit di Singapura pada pukul 16.40 GMT. Dan melanjutkan kembali perjalanannya ke Amsterdam pada pukul 17.53 GMT dan akan tiba di Belanda pada pukul 6.12 GMT. Di hari keberangkatannya, Munir terlihat benar-benar sehat dan tidak ada hal yang mencurigakan dari kesehatannya. Ia juga terlihat santai mengobrol dengan istri dan rekan-rekannya yang ikut mengantarnya ke bandara. Menjelang pukul 14 GMT, dengan perasaan berat hati, Munir harus berpisah dengan istri dan rekan-rekannya karena harus masuk ke pesawat. Mungkin salah satu dari mereka tidak ada yang pernah menyangka bahwa pertemuan tersebut adalah kali terakhir pertemuan mereka dengan Munir dalam kondisi masih hidup. Sebelum masuk ke dalam pesawat, atau saat berada di ruang boarding pass, diketahui bahwa Munir didatangi Polikarpus yang menawarkan tiketnya agar dipakai Munir untuk bertukar kursi. Harusnya Munir duduk di kursi 40G kelas ekonomi sesuai dengan tiket yang ia pesan. Namun karena bertukar kursi dengan Polikarpus, akhirnya Munir duduk di kursi 3K di kelas bisnis. Sedangkan Polikarpus tidak pernah duduk di kursi Munir. Polikarpus duduk di kelas premium di kursi 11 atau 12B.
Ketika sudah di atas pesawat, tepatnya di menit ke-15 setelah lepas landas, makanan untuk para penumpang diedarkan. Munir ditawarkan jus jeruk, jus apel, teh atau kopi oleh awak kabin. Dan Munir pun memilih jus jeruk dan mie goreng beef. Tidak ada yang aneh dari makanan tersebut. Munir juga sangat menikmati hidangannya dan tidak terjadi apa-apa setelah mengkonsumsinya. Pesawat pun sudah tiba di Airport Changi, Singapura untuk melakukan transit. Saat waktu istirahat, diketahui Polikarpus mengajak Munir ngopi di Coffee Bean bersama rekan lainnya yang bernama Onjan. Begitu jam transit sudah habis, Munir dan Onjan kembali ke pesawat untuk melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Sedangkan Polikarpus tidak ikut karena ia hanya bertugas sebagai petugas keamanan dari Jakarta sampai Singapura saja. Di ruang boarding pass, Munir sempat mengirim pesan kepada Suciwati perihal perutnya yang terasa tidak enak dan mulai sakit, yang sepertinya menjadi gejala awal bahwa racun dalam tubuh Munir mulai bereaksi. Walaupun dengan kondisi yang kurang sehat, Munir tetap melanjutkan perjalanannya dan duduk di kursi 40G kelas ekonomi sesuai nomor kursi yang ia pesan. Pada pukul 17.53 pesawat sudah siap lepas landas, bersamaan dengan Munir yang meminta obat kepada awak kabin karena dirasa sakit perutnya semakin menjadi jati. Namun nampaknya obat tersebut tidak memberikan efek apa-apa, karena mulai pukul 18.30 Munir terlihat bolak-balik ke toilet. Dan sampai pukul 20.30 diketahui Munir muntah sebanyak 6 kali. Kondisi Munir semakin melemah, ia meminta awak kabin untuk memberitahu Dr. Tirmizi yang ia kenal di kursi kelas bisnis. Setelah melihat kondisi Munir yang semakin mengkhawatirkan, atas izin supervisor awak kabin yang sudah melapor kepada pilot tentang kondisi Munir, akhirnya Munir diizinkan untuk pindah ke sebelah Dr. Tirmizi di kelas bisnis agar lebih mudah dirawat. Denyut nadi Munir semakin melemah. Ia mengalami kesulitan untuk berbicara. Bahkan ia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Tirmizi, ia hanya memegangi perutnya. Sebenarnya Dr. Tirmizi sudah memberikan obat anti mual berupa suntikan jenis Primpram di lengan kiri Munir sebanyak 5 mili agar Munir bisa beristirahat. Lalu pada pukul 1.30 Munir terjaga dan kembali ke toilet, namun sudah 10 menit di toilet, Munir tak kunjung keluar. Akhirnya supervisor awak kabin mengecek keberadaan Munir di dalam toilet, dan Munir ditemukan sudah lemas dan tidak mampu bergerak. Karena kondisi Munir semakin mengkhawatirkan, akhirnya Dr. Tirmizi menyuntikkan diazepam pada lengan kanan Munir agar ia bisa beristirahat kembali. Lalu di jam 3.30 awak kabin yang menjaga Munir meminta izin kepadanya untuk meninggalkan Munir sebentar karena sudah tiba waktunya syalat dan menyiapkan sarapan. Dan Munir pun terlihat hanya mengacungkan jempol. Namun siapa sangka bahwa saat itulah terakhir kali Munir terlihat masih bernyawa. Dan diketahui bahwa Munir meninggal dunia pada pukul 5.10 dengan kondisi mulut keluar air liur dan telapak tangan yang membiru. Kejadian tersebut membuat bingung semua orang, karena jika Munir hanya sakit muntah biasa, harusnya ia bisa bertahan sampai 3 hari. Akan tetapi Munir meninggal dunia dalam kurun waktu yang sangat singkat. Munir meninggal tepat saat pesawat berada di wilayah Romania. Dan dalam aturan penerbangan internasional, bila ada penumpang pesawat meninggal di atas udara internasional, maka negara tujuan memiliki hak otopsi terhadap penumpang yang meninggal tersebut. Jenazah Munir pun diturunkan dari pesawat dan diurus oleh otoritas pihak bandara hingga kemudian dilakukan proses otopsi. Dari hasil otopsi diketahui bahwa dalam tubuh Munir terdapat 3,1 mg racun arsenik yang merupakan dosis besar yang bisa dengan cepat merusak jaringan tubuh. Pada awal kejadian, diduga racun tersebut dicampurkan dengan jus jeruk yang Munir minum saat di pesawat dari Jakarta menuju ke Singapura. Namun diketahui bahwa racun tersebut diminum oleh Munir sekitar 8 atau 9 jam sebelum Munir meninggal, tepatnya saat Munir transit di Singapura. Dan atas diagnosa tersebut, membuat Polikarpus diseret menjadi tersangka. Karena saat transit di Singapura, Munir diajak Polikarpus ke Coffee Bean bersama rekan lainnya. Akhirnya Munir dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di kampung halamannya,
yakni di Malang pada tanggal 12 September tahun 2004. Sedangkan hasil otopsi baru dikeluarkan setelah Pilpres di Indonesia selesai.